Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Tema yang akan kita bahas masih tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia dan topiknya yaitu hak dan kewajiban. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nih, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan, ya. Ya, jadi intinya hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Nah, sedangkan kalau kewajiban itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah, itu bedanya hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat macam-macam hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing ya, teman-teman. Hak dan kewajiban ayah, lalu hak dan kewajiban ibu, dan hak dan kewajiban anak itu berbeda-beda. Kita lihat ya. Yang pertama contoh hak ayah dalam keluarga, yaitu mendapatkan kasih sayang dari anak dan ibu, dihormati oleh anak-anak, mendapatkan dukungan, serta didengarkan arahan dan nasihatnya untuk kebaikan ibu dan anak. Lalu kalau kewajiban ayah dalam keluarga, yaitu mencari nafkah, melindungi anggota keluarga lainnya, menjadi pemimpin keluarga, dan menjadi panutan anggota keluarga lainnya. Lalu ada contoh hak ibu dalam keluarga ya, yaitu mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah, dihormati oleh anak-anak, dan mendapat bantuan dari anak saat kesulitan. Lalu kewajiban seorang ibu dalam keluarga yaitu menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengurus keperluan anggota keluarga, mengatur rumah agar bersih dan nyaman, dan mendukung ayah dalam hal yang baik. Nah, ini hak dan kewajiban ayah maupun ibu dalam keluarga ya, teman-teman. Lalu hak dan kewajiban anak dalam keluarga seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh hak dan kewajiban anak dalam keluarga. Hak anak dalam keluarga yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki kebebasan belajar, bermain, dan beristirahat, serta mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Nah, ini ya teman-teman, hak kita sebagai anak dalam keluarga. Selain hak, ada juga kewajiban anak dalam keluarga, yaitu menyayangi dan menghormati orang tua, rukun dengan kakak dan adik, serta saling menjaga satu sama lain, belajar dengan giat, membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah, dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini ya teman-teman, kewajiban kita sebagai anak. Selain hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, ada pula hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban. Tapi hak dan kewajiban kita ini tercantum atau tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti teman-teman akan mempelajarinya di sentra Sosbud dengan Bu Aina ya, teman-teman. Nah, di sini Bu Sukma ambil satu contoh hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya.
hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, ini ada di dalam pasal 28C ayat 1 ya, teman-teman. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan. Nah, ini ada di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, jadi kita wajib ya menaati hukum yang berlaku di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini ya teman-teman, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesahkan Allah semata dalam beribadah ya. Kita hanya boleh mengesahkan Allah dalam beribadah dan ikhlas karenanya. Nah, ini ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya teman-teman. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini jelas teman-teman, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah ya, beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan untuk hak seorang hamba, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk melakukan kewajiban karena Allah. Karena Allah akan memberikan hak yang muncul karenanya. Ya. Jadi, ketika kita melakukan kewajiban, nanti Allah akan memberikan hak kita. Nah, hak kita apa? Yaitu dalam bentuk pengabulan doa, ya. Dalam bentuk pengabulan doa, ya, nanti doanya bisa dikabulkan oleh Allah atau nanti doanya bisa dikabulkan di lain waktu, nggak langsung dikabulkan, ya. Atau juga Allah nanti akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, itu hak kita sebagai hamba. Tapi dalam agama Islam, kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk menuntut hak kita kepada Allah ya teman-teman. Kita tugasnya adalah beribadah kepada Allah ya, itu kewajiban kita yang harus kita ketahui. Sedangkan hak kita sebagai hamba nanti Allah yang memberikan. Itu hak Allah untuk memberikan kepada kita ya. Semua sudah menjadi ketetapan dari Allah. Itu ya teman-teman. Nanti teman-teman juga akan mempelajari di sentra Imtak ya dengan Pak Huda untuk hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi sentra bahasa ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk pekan lalu sudah pernah kita bahas ya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kalimat majemuk yang belum selesai. Sebelum itu, kita ingat lagi nih, apa pengertian dari kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih, ya. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi atau kata penghubung ya. Nah, jenis kalimat majemuk yang pertama adalah kalimat majemuk setara yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat. Ya, apa itu kalimat majemuk bertingkat? Kalimat majemuk bertingkat adalah hubungan dua kalimat yang tidak setara, ya. Nah, ini kebalikan dari kalimat majemuk setara ya, teman-teman. Kalau kalimat majemuk bertingkat, ini hubungan dua kalimat yang tidak setara. Kalimat majemuk bertingkat menggunakan kata penghubung seperti jika, seandainya, ibarat,
seperti, bagaikan, daripada, sebab, karena, maka, bahwa, yaitu, sebelum, sesudah, dan ketika. Nah, ini ya teman-teman, contoh kata penghubung yang biasanya digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau kalimat majemuk setara kan kemarin juga ada ya kata penghubungnya sendiri. Nah, di kalimat majemuk bertingkat pun juga ada kata penghubungnya sendiri ya. Sekarang kita lihat contoh kalimat majemuk bertingkat. Nih, Afan datang terlambat. Ini induk kalimatnya. Lalu, hujan sangat lebat. Anak kalimat. Nah, kita mau jadikan satu nih kalimatnya. Gimana caranya? Kita gunakan kata penghubung. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Karena hujan lebat, Afan datang terlambat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kata karena ini merupakan kata penghubung di dalam kalimat majemuk bertingkat. Kita lihat contoh yang lain. Nah, Anita sakit. Ini induk kalimatnya. Anita tidak masuk sekolah. Anak kalimatnya. Kita mau gabungkan. Anita sakit, sehingga tidak masuk sekolah. Nah, ini ketika sudah digabung jadi satu kalimatnya. Contoh yang lain, saya punya uang. Saya akan membeli tas itu. Nah, kita mau gabung kalimatnya. Gimana caranya? Kita tambahkan kata penghubung. Seandainya saya punya uang, saya akan membeli tas itu. Nah, ini ya teman-teman. Yang selanjutnya lagi. Wajah anak kembar itu ibarat pinang dibelah dua. Nah, lalu ada kalimat lagi, daripada berdiam diri, lebih baik menyapu halaman. Dharma tetap belajar ketika kakaknya melihat televisi. Nah, ini ya teman-teman, contoh-contoh kalimat majemuk bertingkat. Itu ya. Nah, oke teman-teman. Alhamdulillah, kita langsung masuk ke tugas ya teman-teman. Tugasnya hari ini adalah silakan teman-teman buat minimal 7 kalimat majemuk bertingkat. Temanya kalau bisa tentang hak dan kewajiban, tapi kalau misalnya memang teman-teman kesulitan, boleh bebas temanya apa ya. Jadi silakan buat kalimat minimal 7 kalimat majemuk bertingkat. Teman-teman bisa gunakan kata penghubung ya, kata penghubung yang tadi sudah Bu Sukma sebutkan. Teman-teman kreasikan kalimat yang mau teman-teman buat ya. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman boleh ya gambar semenarik mungkin atau teman-teman hias semenarik mungkin hasil karya teman-teman tadi. Oke ya teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.